Halo warga intelektual sekalian. Guys, lagi viral di media sosial di mana ada seorang kiai berasal dari Gresik. Dia korupsi, bayangkan korupsi ratusan juta, tapi bawa agama, guys. Wow, 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 wow. Luar biasa, bagus, 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 bagus. Kenapa saya mengatakan bagus? Maka anak-anak muda akan melihat bahwa pemuka agama itu nggak suci-suci amat, nggak semua tapi ya, disclaimer on ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa di Konoha itu tahun 2030 akan banyak yang jadi ateis dan agnostik. Hanya karena apa? Hanya karena ulah daripada pemuka agama itu sendiri. Korupsi ya, nggak korupsi ya, menghamili santriwati dan sebagainya. Kacau deh pokoknya. Tapi disclaimer on, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama atau ateis ya. Ini menurut keyakinan daripada Mongol Stress ya. Jadi Mongol Stress mengatakan, saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Mongol Stress mengatakan bahwa di Konoha itu tahun 2030 akan banyak orang yang ateis. Salah satu negara ateis terbesar di dunia. Walaupun saya nggak terlalu percaya ya. Tapi kalau saya perhatikan dalam kondisi saat ini, banyak pemuka agama yang bermasalah. Menteri agama bermasalah, kiai-kiai bermasalah, gus-gus bermasalah. Ya nggak semua tapi ya, nggak semua kiai ya, nggak semua gus ya. Disclaimer on ya. Tapi menurut saya ini sangat-sangat memalukan, sangat-sangat memuakkan. Jadi jangan salahin kalau anak-anak muda itu, terutama Gen Z, mereka nggak peduli dengan agama. Ya karena ulah-ulah kalian itu sendiri ya, pemuka-pemuka agama. Ya, jadi jangan dikit-dikit ya, kamu tuh yang menyebarkan ateis, kamu menyebarkan agnostik. No, saya nggak pernah menyebarkan ateis agnostik. Justru kalian-kalian itu yang menyebarkan ateis atau agnostik, pemuka-pemuka agama yang korupsi itu ya. Sialan emangnya pemuka-pemuka agama yang di Konoha. Dikit-dikit korupsi, bahkan ya mantan menteri agama korupsi, kasus korupsi guys ya. Itu sebenarnya yang bikin banyak orang ateis diam-diam nggak mau beragama, agnostik. Mereka mempertanyakan. Makanya kalau Anda perhatikan, kalau Anda jeli di sosial media, terutama di YouTube, saya nggak tahu ini cuma perasaan saya atau ini cuma bubbling internet ya, atau bubbling algoritma. Kalau saya perhatikan itu, konten-konten mengkritik tentang pemuka agama itu naik guys. Makin hari kalau saya perhatikan makin banyak banget haters pemuka agama. Zaman dulu nggak sebanyak ini haters pemuka agama. Sekarang ini banyak banget. Kemudian konten-konten tentang bahas agnostik, ateis naik kalau saya perhatikan. Ya, bukan berarti saya nyuruh ya. Cuman biasanya mereka ngebahas ateis dan agnostik itu, kalau Anda jeli ya, kalau Anda perhatikan ya, seperti channelnya Niti Dharma dan lain sebagainya ya, logika akal sehat dan sebagainya. Ada banyak tuh ya channel-channel yang bahas tentang ateis dan agnostik itu. Biasanya mereka itu tidak menampakkan muka. Kenapa tidak menampakkan muka? Karena takut digeruduk. Karena di Konoha itu ada prinsip yang mengatakan bahwa agnostik itu jahat, ateis itu jahat. Bukan berarti saya menyebarkan ateis atau agnostik di sini ya. Kita itu menjahati seseorang itu karena mereka itu berbeda pendapat dengan kita. Agnostik dengan ateis itu kan berbeda pendapat dengan kita kan, kita yang beragama kan. Sama halnya dengan kiai yang ada di Gresik ini. Ya, bayangkan dia seorang kiai, pemuka agama, tapi korupsi gila-gilaan. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana kronologinya? Kenapa kiai ini korupsi? Kemudian, apakah dalam agama tertentu di Konoha itu dibolehkan korupsi, dibolehkan berbohong? Kenapa kiai ini bawa-bawa agama saat korupsi? Apa alasannya? Jadi guys, si kiai dari Gresik ini dapat dana hibah ratusan juta guys. Jadi dengan liciknya, dugaannya ya, ketika dijadikan tersangka, dugaannya dia dapat dana hibah itu tapi digunakan untuk keperluan lain ya, dengan strategi yang sangat licik. Misalnya ya, dia dapat dana hibah, lalu dia membeli tanah, bangun asrama putri misalnya atau pesantren. Nah, dia beli tanah itu tapi dengan atas nama sendiri ya.
Itu liciknya guys. Harusnya kan atas nama yayasan dong ya, bukan atas nama sendiri ya kan. Itu liciknya kan. Kemudian dia mengatakan saya akan membangun asrama putri, tapi ya anehnya dia minta uang pembangunan gitu ya, urunan dari santriwati-santriwati atau santri-santrinya gitu. Jahat itu namanya. Ya kan? Bayangkan ya, seorang pemuka agama ya yang mengatakan dirinya suci, kiai, gus-gusan dan lain sebagainya. Tapi korupsi guys, aduh gila banget. Saya nggak habis pikir ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh jangan salahin, oh ini dong orangnya dong, salahin agamanya dong ya. Maksudnya jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya ya. Nggak ada yang salah dengan agamanya. Ya biasanya kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat orang yang takut dikeruduk guys. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Disclaimer on ya, ini hanya di Konoha ya. Ya karena agama itu mempengaruhi guys. Agama itu mempengaruhi karakter kita tanpa kita sadari. Sangat mempengaruhi. Ajaran itu mempengaruhi. Ayat-ayat kitab suci itu mempengaruhi karakter kita. Ya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan jangan salahin ini dong, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya, bla 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 gitu ya, dengan logical fallacy yang sangat sangat akut gitu ya, bla 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 gitu ya. Sebenarnya ya berpengaruh. Ajaran sama agama itu mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi perilaku kita. Nggak percaya? Coba kalau kita ambil contoh misalnya. Kalau Australia itu mayoritas beragama, agama seperti di Konoha, apakah mereka maju? Ya, apakah mereka maju? No, nggak bisa maju. Kenapa? Karena karakter dipengaruhi oleh agama, sangat dipengaruhi oleh agama. Ya, bullshit kalau ada orang mengatakan jangan salahin agamanya dong ya. Bukan berarti saya menyalahkan agamanya di sini ya, tapi kita harus mengakui ya, kita sebagai kaum intelektual harus mengakui ya. Bukan berarti saya mengatakan Pak Kiai yang korupsi ini dipengaruhi oleh agama ya, jangan berpikir seperti itu ya. Tapi ada korelasi, kita harus mengakui ada korelasi antara agama, ya, ajaran dengan karakter. Sangat berkorelasi. Itu yang jarang kita sadari. Jadi kalau terus kita berpikirnya bahwa jangan salahin ini dong, salahin gitu ya. Ya, ya begitulah ya. Maka kita tidak akan ada kemajuan. Permasalahannya kan dia bawa-bawa agama. Itu permasalahannya. Kiai ini kan bawa-bawa agama. Kalau dia nggak bawa-bawa agama, ya nggak bawa-bawa dalil dan sebagainya, ya kita nggak menyalahkan. Pasalnya kan dia bawa-bawa. Kalau misalnya nih ada seseorang misalnya nih ya, katakanlah dia nggak terafiliasi dengan agama apapun ya, dia netral gitu ya, nggak bawa-bawa agama. Ya kita nggak menyalahin agamanya, orang dia nggak bawa-bawa agama. Permasalahannya kan dia bawa-bawa agama gitu. Si kiai ini kan bawa-bawa agama. Ya. Jadi gini guys ya. Kalau misalnya nih katakanlah gini ya, saya susah menjelaskan ya. Ya, misalnya nih ini agama, ya, ini penganutnya misalnya. Lalu si penganutnya ini korupsi, dia bawa-bawa agama gitu. Lalu kita mengatakan, "Oh, jangan bawa-bawa agamanya dong." Ya kan dia sendiri yang bawa-bawa agamanya, bukan kita kan. Logikanya di mana coba? Ya kan? Kan dia sendiri yang bawa-bawa agamanya. Bukan kita gitu, bukan kita yang nyuruh. Kan kiainya bawa-bawa agama. Sama seperti itu guys. Ibaratnya gini guys ya, misalnya nih ya, ada seseorang misalnya lagi bermasalah ya. Lalu diinterogasi misalnya, kenapa kamu bermasalah? Ya karena ada yang nyuruh misalnya nih ya, seseorang misalnya nih, oh saya diprovokasi ini gitu misalnya nih, ada temannya gitu. Ya, jadi temannya juga terlibat gitu. Jangan mengatakan bahwa jangan salahin ini dong ya, jangan salahin temannya dong ya, nggak boleh gitu. Ada keterlibatan walaupun nggak disalahin penuh ya, tapi ada keterlibatan ya, gitu guys ya. Jadi menurut saya pribadi orang yang mengatakan bahwa jangan salahin ininya dong ya, salahin agamanya dong, salahin orangnya, ini logical fallacy yang sangat parah menurut saya pribadi. Dan ini sudah turun temurun kalau saya perhatikan ya. Jadi kalimat seperti ini hanya berlaku di daerah yang atau di negara yang mohon maaf ya IQ-nya itu yang di bawah standar gitu, di bawah rata-rata. Kalau IQ-nya tinggi, mereka nggak menerima ini.
mereka akan menelusuri gitu ya, karena mereka IQ-nya tinggi gitu. Ya, suatu negara yang IQ-nya tinggi itu mereka akan mencari gitu ya, apa behind di balik belakang layar gitu ya. Harus ada dong ya, ada yang mempengaruhi ya. Ya, jangan salah guys. Eropa maju itu dipengaruhi oleh agama juga, saya harus mengaku itu dulu ya. Dipengaruhi oleh apa? Semangat Protestanisme. Kemudian China dipengaruhi oleh apa? Confucianism. Dipengaruhi, sangat mempengaruhi ya. Kemudian Jepang juga dipengaruhi oleh Shinto, Bushido, dan lain sebagainya. Singapura gimana? Singapura dipengaruhi oleh Konghucu. Ya. Australia dipengaruhi oleh Protestanisme yang berasal dari Inggris, karena Australia itu kan persemakmuran Inggris. Sangat mempengaruhi, ya, tanpa kita sadari. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama tidak mempengaruhi karakter seseorang, itu harus diterawang ya ijazahnya, apakah ijazahnya palsu atau asli gitu ya. Sangat mempengaruhi, itu punya korelasi guys ya. Jangan berpikir bahwa itu tidak punya korelasi ya. Kemudian bagaimana dengan Pak Kiai ini? Apakah Pak Kiai ini dipengaruhi oleh agamanya sehingga dia korupsi? Saya tidak akan bisa memutuskannya. Silakan putuskan sendiri. Silakan simpulkan sendiri. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak ya. Saya nggak mau berpihak. Saya benar-benar netral di sini ya. Kalau saya berpihak itu artinya saya memonopoli kebenaran. Saya nggak mau monopoli kebenaran. Karena warga Konoha itu terbiasa berpikirnya hitam putih, memonopoli kebenarannya. Ya mungkin saja ada praduga tak bersalah ya. Mungkin saja dia memang dijolimi ya kan. Ya walaupun sudah dinyatakan tersangka, bisa saja kan. Kita nggak tahu kan. Who know, karena ada juga ya di Konoha itu dikit-dikit tersangka gitu ya. Kita nggak tahu kan. Tapi permasalahannya kan banyak yang protes juga gitu ya. Para santri-santri daripada ustadz ini kan ada yang protes juga. Itu artinya kalau banyak yang protes berarti kayaknya benar deh ya. Oke, ini korupsi ya. Kemudian kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, ini ada semacam keanehan kalau saya perhatikan. Jadi kalau punya gelar Gus, Kiai, maka mereka itu biasanya akan sangat-sangat diagungkan, punya strata yang tinggi gitu. Kenapa sih kalau punya gelar Gus atau Kiai itu sangat-sangat dihargai gitu? Emang kalau punya gelar Gus atau Kiai itu sudah lebih baik gitu ya? Apakah dia lebih suci gitu? Kenapa gelar itu mempengaruhi seseorang itu dihargai atau tidak? Kenapa bukan karena keilmuannya gitu ya? Jadi mohon maaf ya guys ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya. Saya sering memperhatikan ya, mohon maaf, nggak semua Gus seperti itu ya. Banyak saya perhatikan, nggak semuanya tapi ya, banyak Gus-Gus kalau saya perhatikan khotbah di media sosial, tapi umurnya masih kecil gitu ya, masih kayaknya belum sampai 20-an ya, masih belasan gitu ya, 18, 17 gitu. Bukan berarti saya mengatakan kalau umurnya pendek nggak berpengalaman ya, tapi permasalahannya kan belum dewasa ya. Apa yang dikatakan hari ini kan bisa aja nggak konsisten di kedepannya ya. Karena harus butuh belajar dulu gitu ya. Umur segitu kan butuh belajar dulu. Ya saya mengakui bahwa ada juga ya umur segitu sebenarnya sudah alim gitu ya, sudah berakhlak baik ya. Tapi kan permasalahannya kan kebanyakan kalau saya perhatikan, nggak semuanya tapi ya, gus-gus itu kan itu semacam privilege gitu ya, bukan pencapaian. Makanya saya sering mengatakan pemerintah tolonglah ya hal-hal seperti ini diberesin gitu ya. Jadi gelar-gelar seperti ini diberesin gitu. Maksudnya kalau menjadi pemuka agama itu ada sekolahnya, minimal ya sekolahnya itu katakanlah 7 tahun, 5 tahun gitu ya. Gak cukup hanya di pesantren gitu. Sekolah di pesantren itu kan sama seperti sekolah biasa kan. Misalnya nih ada sekolah khusus dikasih pemerintah gitu ya. Sekolah khusus ya untuk apa? Untuk mendidik yang namanya nasionalisme, kedewasaan gitu. Harus benar-benar terdidik gitu ya. Karena pemuka agama itu kan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ya. Jadi pemuka-pemuka agama itu kan harusnya ada SNI-nya, standar nasionalnya gitu ya. Misalnya nih ya pemerintah ngasih gaji per bulan bagi guru ngaji seluruh di Konoha misalnya ya, ngasih 5 juta per bulan ya, tapi dengan syarat gak boleh berkhotbah yang radikal-radikal, yang membenci agama lain. Gak boleh berkhotbah sembarangan ya, gak boleh minta duit sama umat ya.
Pokoknya lu harus memberikan teladan. Yang kalau mau dapat duit ya lu cari sendiri, jangan morotin umat gitu. Ya, jadi itu kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju kalau gus-gus di seluruh Indonesia itu dikasih gelar gitu ya? Kemudian bukan dikasih gelar, maksudnya sekolah dulu deh gitu ya, minimal 5 tahun gitu ya. 5 tahun digembleng dulu ya, dites gitu, disaring gitu, sehingga apa, sehingga pemuka agama itu teruji, kualitasnya teruji gitu. Kalau kualitas nggak teruji ya kayak gini ya, korupsi lah, apalah segala macam lah. Aduh, kacau ya pemuka agama zaman sekarang ya. Aduh, kacau kacau. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.